Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang kembali kepada Bapak Ibu serta rekan-rekan sekalian dalam acara pelatihan di kantor sendiri atau PKS di hari ke-7. Dengan topik hari ini adalah tentang pengendalian gratifikasi dengan narasumber kita yaitu Mbak Fadila Nurfida Hanif, S-Farm APT MBA. Baik, Bapak Ibu, sebelum acara kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa agar apa yang akan kita laksanakan hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa menurut percaya masing-masing. Berdoa selesai. Oke, baik, bagi seluruh peserta PKS hari ini dimohon untuk tetap mengaktifkan fitur video selama acara berlangsung. Lalu selanjutnya kita masuk ke acara inti hari ini, yaitu pemberian materi dari narasumber kita. Kepada Mbak Dila, waktu dan tempat saya persilakan. Sudah terlihat kan ya katanya? Ya. Sudah, Mbak. Oke, mohon izin Pak Yudi, Teh Hai, Mbak El, dan teman-teman semua, dan juga teman-teman yang UPG Pusat selaku UPK Pusat yang untuk tahun ini, Mbak Fadi. Di sini saya mencoba untuk men-share tentang pengendalian gratifikasi sesuai dengan Perka BPOM yang terbaru, Perka nomor 9 tahun 2021. Nah, saya mau menunjukkan pertama ini tentang prestasinya UPG BPOM gitu ya. Yang kalau dilihat di website KPK, kita termasuk ke dalam 10 besar laporan terbanyak. Ini tahun lalu ya, ada 44 laporan, dan ini termasuk yang terbesar nomor 9 seperti itu. Dari tahun ke tahun sih memang grafiknya bisa dikatakan makin baik ya, makin banyak yang lapor. Kalau dulu tuh waktu awal-awal tuh dikit sekali yang lapor karena banyak yang menganggap tuh kalau lapor itu suatu aib gitu. Padahal sebaliknya gitu kan, ini untuk keamanan diri kita sendiri gitu untuk lapor gratifikasi ini. Untuk yang teman-teman CPNS mungkin kemarin juga sudah dengar presentasi saya, ada yang terkait gratifikasi juga ya. Nah, konten dari PKS ini yang pertama definisi gratifikasi, kewajiban pegawai terkait gratifikasi, jenis gratifikasi, alur pelaporannya, struktur UPG atau unit pengendali gratifikasi, dan hak dan perlindungan pelapor. Definisi gratifikasi sendiri, jadi gratifikasi itu pemberian dalam hal luas, bisa berupa uang, barang, rabat, diskon, apapun itu, jika yang menerima adalah PNS itu menjadi gratifikasi. Nah, kewajiban kita sebagai PNS, gratifikasi itu bagaimana? Yang pertama adalah menolak gratifikasi yang jelas-jelas berhubungan dengan jabatan kita, berlawanan dengan kewajiban kita. Yang kedua, melaporkan penolakan atas penerimaan gratifikasi. Jadi walaupun sudah kita tolak, kita harus melaporkan juga seperti yang saya bilang, itu sebenarnya untuk keamanan diri kita sendiri. Jadi sewaktu kita istilahnya difitnah oleh yang pemberi gratifikasi, itu kita mempunyai bukti kuat bahwa kita telah menolak itu dengan laporan penolakan kita. Nah, yang terakhir adalah melaporkan penerimaan gratifikasi yang tidak dapat ditolak. Maksudnya bagaimana gratifikasi yang tidak dapat ditolak? Ini ada kriterianya. Jadi gratifikasi yang tidak dapat ditolak itu misalkan dia langsung dikirimkan ke rumah kita gitu, dan yang menerima itu bukan kita. Jadi tiba-tiba kita sampai rumah sudah ada barang gratifikasi. Yang kedua, nggak tahu nih siapa pemberinya gitu. Saya juga seperti itu. Yang ketiga, menerima gratifikasi ragu dengan kategori gratifikasi yang diterima. Misalkan kita dapat hadiah gitu dari teman yang sudah lama, tapi dia juga misalkan punya benturan kepentingan dengan kita gitu. Misalkan kalau gampangnya kita auditor, kita kan auditor gitu ya, ngaudit balai-balai. Kita punya teman sudah lama sebenarnya dari balai mana gitu. Terus bawain kita oleh-oleh. Nah, terus kita bingung kan, gimana nih, nggak enak juga dari teman lama gitu kan. Pilar ini. Ya?
Lalu kita sebaiknya misalkan pun kita terima, ya kita tetap melapor seperti itu. Nah, yang keempat adalah kondisi yang tidak mungkin kita menolak, gitu. Misalkan di bawah tekanan, atau misalkan nggak enak juga kalau kita tolak, gitu. Misalkan kayak tadi kan teman sudah dekat, gitu kan, ya nggak enak juga kalau nolak. Sudah, misalkan belum diterima, jangan lupa untuk lapor gratifikasi. Lalu jenis-jenis gratifikasi ada dua menurut perka kita. Yang pertama yang wajib dilaporkan, itu yang benar-benar berhubungan dengan jabatan kita dan berlawanan dengan kewajiban kita sebagai pegawai. Yang kedua, berkaitan dengan konteks adat istiadat, kebiasaan, budaya, tapi punya potensi benturan kepentingan. Misalnya, kita ngadain akikahan, lalu yang datang itu yang punya potensi benturan kepentingan dengan kita. Kalau kita misalkan dari mana, kepala balai mana ngasih kita tuh dengan besaran yang sangat besar, melebihi dari yang ditentukan, gitu ya. Itu juga harus dilaporkan. Nanti ada batas-batasnya. Yang kedua adalah gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. Ini yang tidak berhubungan dengan jabatan pegawai dan tidak berlawanan dengan kewajiban atau tugas pegawai. Contohnya juga ada di belakang. Nah, ini contoh-contoh gratifikasi yang wajib dilaporkan yang terkait tugas-tugas kita, misalkan di Yanblik, gitu ya. Terus yang kedua, dalam penyusunan anggaran. Nah, yang nomor 3 ini, tugas kita nih, pemeriksaan, audit, monef, gitu. Misalkan lagi audit, paling sering adalah diajak makan oleh kepala balainya. Paling sering kalau kita terjadi dengan kita tuh seperti itu. Lalu yang keempat, terkait pelaksanaan perjadian selain penugasan resmi BPOM. Misalkan dibayarin workshop ke luar negeri tapi oleh perusahaan gitu. Yang dimana misalkan ini bukan di kita ya, mungkin di unit lain gitu, misalkan unit registrasi, terus dia dibayarin ikut workshop di luar negeri gitu, tapi itu bukan penugasan resmi BPOM. Yang kelima, proses penerimaan, promosi, dan mutasi pegawai. Lalu yang keenam, perjanjian kontrak. Dan yang ketujuh, dalam proses PBJ, ungkapan terima kasih gitu ya, misalkan sebagai pejabat pengadaan, gitu, terus dikasih bonus-bonus. Lalu yang ke-8, perayaan keagamaan, namun yang memiliki potensi benturan kepentingan. Selanjutnya, pelaksanaan pekerjaan. Jadi terkait dengan jabatannya, namun bertentangan dengan kewajiban dan tugasnya. Lalu yang terakhir, proses komunikasi, negosiasi dengan pihak lain. Selanjutnya, yang tidak wajib dilaporkan itu yang bagaimana? Yang pertama itu pasti yang dari keluarga gitu ya. Pemberian kakek, nenek, bapak, ibu, mertua, dan lain-lain. Terus yang kedua adalah segala sesuatu ini adalah berlaku umum gitu. Jadi ketika gak hanya kita sebagai pegawai negeri yang dapat, itu berarti tidak wajib dilaporkan gitu. Misalkan kayak ini keuntungan atau bunga kita investasi sendiri gitu. Jadi baiknya investasi kita sebagai pegawai negeri ataupun orang lain yang bukan pegawai negeri ya sama gitu dapatnya. Nah, itu namanya berlaku umum. Jadi itu tidak wajib dilaporkan. Misalkan juga kita sering dapat istilahnya souvenir-souvenir dari bank gitu. Tapi konsumen lain juga dapat gitu. Nah, itu berlaku umum. Lalu misalkan hadiah, misalkan kita ikut lomba-lomba sendiri nih di luar pekerjaan kita dapat hadiah, yaitu bukan gratifikasi yang wajib dilaporkan. Intinya sih gitu. Nah, ini yang ada pembatasan-pembatasannya. Jadi misalkan kalau ada acara-acara terkait pertunangan, pernikahan, kelahiran gitu, ada batasannya itu 1 juta setiap pemberi. Lalu kalau misalkan kita traktir temen nih makan, gitu, boleh paling banyak 300.000 sekali makan. Atau kalau direkap dalam 1 tahun tidak melebihi 1 juta.
Jadi ngasih kado ke teman kerja masih boleh, tapi batasnya adalah segini ya, 300.000 dan maksimalnya adalah 1 juta dalam 1 tahun. Lalu yang ke-16, hidangan atau sajian yang berlaku umum, misalkan kayak lagi rapat, terus ada makanan ya semua yang ikut rapat itu makan, yaitu tidak perlu dilaporkan. Lalu cedera mata atau plakat kepada instansi sepanjang tidak diberikan untuk individu. Jadi misalkan mewakili ke kementerian lain terus dapat plakat gitu kan seringnya ya. Nah itu juga tidak wajib dilaporkan karena itu diberi ke kita untuk badan POM gitu atas nama badan. Hal lainnya yang diatur di Perka itu ada tentang dana sosial. Jadi dana sosial itu biasanya itu kalau di kita itu kan ada dana sosial kematiannya. Jadi kalau ada pegawai yang meninggal, nanti ahli warisnya dapat dana sosial. Nah itu bukan gratifikasi. Selanjutnya ini alur pelaporannya. Dari pelapor, misalkan kita menerima ataupun menolak, ya maaf ini ada ini yang baru, ada web yang baru antikorupsi.com.id kalau nggak salah, tapi masih pengembangan juga. Tadi saya coba buka, belum bisa melapor juga. Jadi nanti pelapor melalui web itu mengisikan identitas dirinya sendiri, lalu identitas pemberi gratifikasinya, waktu penerimaannya, kronologisnya bagaimana sampai dia menerima atau menolak gratifikasi itu, nilainya dan lain-lain. Paling lambat 7 hari setelah dia menerima atau menolak gratifikasinya. Nanti disampaikan ke UPG unit kerja. UPG unit kerja ini kalau dulu sih dijabat oleh Kabak TU, Kasbag atau Kabak TU. Dari setiap unit kerja ada. Nanti dia melakukan analisis terhadap laporan, lalu mengirimkannya ke UPG pusat melalui web tersebut. Paling lambat 3 hari setelah mereka menerima laporan gratifikasi secara lengkap. Nanti UPG pusat ini ada di kita, ada di IR1 maupun di IR2, ada di koordinator 3 kalau nggak salah. Itu akan melakukan verifikasi terhadap laporan. Jadi nanti kalau di sini tuh di UPG pusat itu bisa menentukan apakah ini akan lanjut sampai KPK atau berhenti di UPG pusat. Jadi nanti ada pertanyaan verifikasinya gitu. Apakah nanti misalkan pertanyaan pertama, apakah gratifikasi ini merupakan gratifikasi yang tidak harus dilaporkan? Nanti itu ada 4 pertanyaan kalau nggak salah ingat. Nanti kalau misalkan lanjut terus, nanti itu harus dikirim ke KPK berarti. Nah, harus mengirim ke KPK itu paling lambat 10 hari setelah laporan gratifikasi diterima UPG instansi. Lalu nanti KPK yang menetapkan status kepemilikan gratifikasi itu. Jadi bisa menjadi milik pelapor atau milik negara. Itu nanti ditentukan oleh KPK melalui surat keputusan. Nah, ini alur feedback-nya dari KPK. Jadi biasanya itu KPK itu kalau misalkan ada data yang kurang itu konfirmasinya biasanya melalui UPG. Jadi nanti UPG yang menghubungi pelapor gitu. Misalkan biasanya sih minta surat tugasnya, misalkan dia sedang bertugas gitu, dapat gratifikasinya saat sedang bertugas, biasanya minta surat tugasnya dan lain-lain. Nah, terus nanti mereka itu memberikan keputusan barang gratifikasinya untuk siapa, bisa langsung ke pelapor, bisa langsung ke UPG, tapi kebanyakan adalah ke UPG. Jadi kalau ke pelapor juga harus menyampaikan salinan keputusan KPK-nya ke UPG unit kerja dan UPG instansi. Kalau ke UPG juga berkewajiban untuk menyerahkan keputusan itu ke UPG unit kerjanya dan juga ke pelapor gitu. Paling lambat 5 hari kerja, terhitung dari dia menerima dari KPK. Nah, ini status penetapan gratifikasinya yang tadi saya bilang. Jadi kalau ada suatu barang gratifikasi, nanti ditentukan sama KPK, bisa menjadi milik negara. Jadi ini nanti kita bisa menyerahkan barangnya itu langsung ke KPK, ataupun kita mengganti barang tersebut disetarakan dengan uang. Jadi kita
istilahnya transfer ke negara gitu. Paling lambat 7 hari setelah sudah ditetapkan menjadi milik negara. Biasanya sih kalau barang gratifikasi itu bisa dititipkan dulu ke UPG ataupun tetap dipegang oleh pelapornya. Intinya tapi kalau sudah ada penetapan, pelapor harus segera menyerahkannya ke KPK ataupun transfer ke negara. Yang kedua, barang gratifikasi dimanfaatkan unit kerja, jadi bisa dimanfaatkan sebagai penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi. Nah, kalau di sini tuh kita dulu sering nih dapat dari Gramedia ya, kayak pulpen, terus tumbler dan lain-lain. Jadi itu hasil verifikasinya itu bisa dimanfaatkan oleh unit kerja gitu. Jadi dibuat di sini buat dipakai bersama. Lalu yang ketiga itu barang gratifikasi menjadi pelapor. Ini pernah terjadi tuh misalkan hadiah pisah sambut, dan itu tadi kan batasnya itu 300.000 ya per orang. Nah itu tuh ketika barangnya ternyata di bawah 300.000 atau ternyata kita urunan barang-barang dari berapa orang gitu dan dihitung itu masih di bawah 300.000, itu bisa menjadi milik pelapor. Lalu yang terakhir adalah disalurkan kepada pihak yang membutuhkan. Kalau ini tuh biasanya makanan, barang yang mudah busuk gitu. Jadi misalkan dapat oleh-oleh dari balai gitu. Nah, diserahkan ke pihak yang membutuhkan, bisa panti asuhan, panti jompo dan lain-lain. Tapi jangan lupa didokumentasikan untuk dilaporkan. Dan ini struktur UPG unit pengendali gratifikasi. Jadi ini strukturnya, dan di sini UPG unit kerja dan UPG pusat ada di sini. Di paling bawah sebagai anggota. Tugasnya itu sebenarnya sama ya antara UPG pusat sama UPG unit kerja. Intinya adalah mengelola laporan-laporan gratifikasi yang masuk, lalu juga melakukan sosialisasi terkait gratifikasi. Nah, bedanya adalah di nomor 7 sini, kalau di sini ada memantau tindak lanjut pemanfaatan gratifikasi. Jadi misalkan yang tadi sudah ditetapkan untuk negara, ya harus dipantau oleh UPG pusat, sudah beneran diserahkan ke KPK atau sudah transfer atau belum. Nah, ini sosialisasi yang bisa dilakukan oleh UPG, seperti pencantuman larangan pemberian gratifikasi di Oktaviandu, lalu pencantuman larangan penerimaan gratifikasi di dalam proses PBJ, misalnya di surat kontrak dan lain-lain. Kalau di kita itu, kita mencantumkan di surat tugasnya. Auditor inspektorat tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun seperti itu. Itu juga termasuk dari sosialisasi gratifikasi. Yang ketiga adalah penyebaran tentang gratifikasi berupa spanduk, banner, brosur, bisa di media sosial atau yang lain. Nah, hak dan perlindungan pelapor. Jadi haknya itu memperoleh penjelasan terkait hak dan kewajibannya dalam pelaporan gratifikasi, memperoleh informasi perkembangan laporan gratifikasi, lalu memperoleh perlindungan. Nah, perlindungannya ini kerahasiaan identitas pelapor, perlindungan atas keamanan pribadinya, perlindungan dari tindakan balasan, misalkan ketahuan nih sama yang ngasih gratifikasi gitu, terus jadi dendam gitu kan, nah itu juga harus dilindungi. Terus pemindah tugasan atau mutasi jika memang dia terintimidasi sampai ada ancaman fisik atau psikis gitu. Dan bantuan hukum sesuai ketentuan perundang-undangan. Nah, begitu untuk materinya. Saya mau menunjukkan sedikit tentang webnya, web dari KPK-nya mungkin ya, Pak. Oleh yang web kita ini ya antikorupsi.rb.go.id, tapi saya klik gratifikasi ini belum bisa ya, masih tahap ngomongan. Lalu ini saya menunjukin, jadi KPK itu sebenarnya sudah punya aplikasi untuk melakukan gratifikasi, namanya
Google, bisa diakses di google.kpk.go.id. Ini bisa diakses oleh pribadi, atas nama pribadi atau UPG. Ini saya masuk dari punya UPG. Jadi di sini kita bisa lihat laporan-laporan yang lama, atau juga bisa membuat laporan baru di sini. Nah, laporan baru ini harus isi identitas pelapor. Kalau pelapor sebelumnya sudah pernah melapor, pasti ada datanya di sini. Misalkan nama saya, data lama. Nah, misalkan ada nama saya karena sudah pernah lapor, nanti tinggal pilih. Nah, udah langsung nama saya nih. Terus nanti tinggal diisi laporannya nih. Tanggal berapa diterimanya, jenis penerimaannya. Nah, yang ini tuh karena, jadi tuh intinya tuh lapor gratifikasi itu bisa ditembuskan ke UPG, bisa juga pribadi dan rahasia. Jadi ini sangat membantu kita ketika kita misalkan mau melapor, tapi kita nggak enak juga dengan orang lain atau takut ketahuan orang lain, atau misalkan yang dapat tuh sebenarnya bukan cuma kita gitu. Misalkan satu tim audit yang dapat semua, tapi kita mau lapor, tapi kita takutnya ada satu tim audit itu yang nggak mau lapor gitu kan, jadi nggak enak gimana. Nah itu bisa dipilih pribadi dan rahasia, tapi ini kalau di akun pribadi ya. Kalau ini karena di akun UPG, jadi memang pasti ditembuskan ke UPG. Terus nanti diisi, lalu nanti rincian penerimaan penolakannya, ini isinya apa, harganya kira-kira berapa, kronologisnya gimana, yang ngasih siapa, alamatnya di mana, gitu-gitu sih. Misalkan kita nggak tahu yang ngisi pun, ya kita tulis aja tidak tahu, gitu nggak masalah. Soalnya KPK juga tidak akan pernah mengkonfirmasi ke pemberi gratifikasi. Jadi yang dikonfirmasi hanyalah PG atau pelapornya saja. Nah, sedangkan kalau goal yang ini pribadi, atas nama pribadi ini contohnya, ini bisa bikin akun dengan menggunakan nick kita. Terus nanti di sini bisa buat laporan. Cuma ini mereka kan juga lagi mulai mengembangkan gitu. Jadi laporan-laporan yang lama itu belum masuk ke sini rekodnya. Jadi contohnya kayak gini, kalau yang sebagai akun pribadi, nanti tinggal lapor saja di sini buat laporan baru. Ini sudah ada data kita, kalau sudah pernah melapor pasti ada data kita seperti ini, nanti tinggal, nah ini di sini bisa nih, pribadi dan rahasia, seperti yang tadi misalkan kita nggak enak sama yang lain gitu, takut ketahuan nggak lapor, ya udah pribadi dan rahasia, ini nggak akan pernah keluar di UPG itu. Kalau kita ditembuskan ke UPG, nanti laporan kita akan masuk ke rekapnya UPG. Gitu. Ya, sampai di sini dulu. Mungkin kalau ini lanjut tanya jawab ya. Saya balikin ke Mbak Nia. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Dila. Mbak Dila, izin di kolom chat ada yang bertanya dari Mbak Nabila Sari. Oh iya, sebentar. Pertanyaan terkait gratifikasi tidak wajib dilaporkan, tetapi tetap dilaporkan di LHKPN. Itu pertanyaan satu dari Mbak Nabila. Mau langsung dijawab atau kita baca semuanya dulu, Mbak? Satu-satu aja. Maksudnya gratifikasi tidak wajib dilaporkan. Misalkan kita dikasih rumah gitu ya sama orang tua. Misalnya gitu bukan ya Mbak Nabila? Gimana Mbak Nabila? Ya, misalkan nggak ada Mbak Nabila ya, misalkan gini ya, kita dikasih rumah oleh orang tua. Itu kan memang dari pemberian dari orang tua tadi kan memang masih gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan ya. Tapi ketika memang kita dikasih dan itu menjadi milik kita, berarti kan menjadi harta kita ya. Dan harta kita memang harus dilaporkan di LHKPN ya. Kalau di auditor memang semuanya wajib LHKPN. Makanya ya tetap dilaporkan di LHKPN karena itu sudah menjadi harta kita gitu. Mbak Nabila sudah cukup jelas? Ada yang mau ditanggapi? Kalau nggak ada, aku lanjut pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua dari Mas Jihan.
Mbak Dila, apa yang membedakan suatu pemberian yang dikatakan sebagai gratifikasi atau hibah? Hibah, maksudnya pemberian juga kan ya. Jadi kan gratifikasi tadi itu emang luas ya, artinya segala macam pemberian ketika yang menerima adalah pejabat negara atau pegawai pegawai negeri gitu ya, itu menjadi gratifikasi gitu ya. Di sini itu kan yang membedakannya itu yang itu tadi kita lihat apakah berhubungan sama tugas kita atau enggak gitu, tugas kewajiban kita atau enggak, atau memang punya benturan kepentingan. Ketika punya benturan kepentingan terkait tugas kewajiban kita, ya harus kita laporkan gitu Mas. Tapi misalkan suatu ketika nih Mas Jihan nih dapat sesuatu terus bingung ini tuh harus dilaporkan atau enggak, jawabannya adalah dilaporkan saja, biar yang menentukan adalah yang lebih tinggi, istilahnya lebih tinggi ilmunya dalam gratifikasi ini, bisa di UPG pusatnya, ataupun kalau UPG pusat pun bingung apakah ini dilanjutkan ke KPK atau enggak, jawabannya adalah dilanjutkan ke KPK. Jadi biar mereka yang memutuskan ini gratifikasi buat siapa gitu. Apakah boleh diterima atau enggak itu biarkan mereka yang memutuskan gitu sih Mas, kalau ada keraguan-keraguan. Itu. Mas Jihan, ada yang mau ditanggapi? Sudah, terima kasih Mbak Dila. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Di sini ada Mbak Karina dari Inspektorat 2. Izin bertanya, Mbak, kalau UPP kan ada kegiatan rutin sampling produk. Misalnya kosmetik, seringkali jumlah sampel yang dibeli itu dalam jumlah banyak. Jadi dari sarana tersebut untuk minimal pembelian sekian rupiah akan dapat bonus di produk kosmetik juga seperti food dan lain-lain. Apakah itu termasuk ke dalam gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan? Dapat bonus gitu ya, seperti pos. Ya, itu dilihat lagi, itu kalau semua pembeli memang dapat seperti itu, maksudnya bukan hanya balai yang dapat seperti itu, misalkan kita sebagai masyarakat biasa juga dapat, ya berarti itu bukan gratifikasi, tapi barangnya juga kan itu kan kita beli dengan uang negara ya, berarti juga nggak bisa digunakan untuk pribadi gitu. Jadi yang berarti si pouch itu ya istilahnya jangan digunakan untuk pribadi, tapi amannya sih ya lapor aja gitu sih. Jadi intinya dilihat juga berlaku umum atau enggak gitu. Jadi yang dapat itu hanya kita, jika pembelinya hanya itu kita, atau masyarakat umum pun dapat seperti itu gitu sih. Lalu selanjutnya di sini ada yang resen, Bu Hai. Silakan Bu Hai. Hai, gimana Bu Hai? Aduh, Pak, belum diangkat. Ya, makasih Dila udah. Sinyal jelek. Halo, tes, suara saya jelas. Oh iya, yang jelas. Jelas ya. Terima kasih Mbak Dila udah bawa topik ini, karena terus terang ini mungkin saya sendiri juga masih belum terpapar ya, yang terupdate seperti apa. Kemudian ini mungkin sebenarnya dengan keseharian kita suka nggak nyadar kan bahwa itu sebenarnya harus dilaporkan seperti itu. Nah, pertanyaan saya tadi mungkin tadi sudah dijelaskan, cuma mungkin sayanya yang agak terlewat ya. Tadi disebutkan bahwa untuk barang yang kita terima itu bisa kita serahkan langsung ke KPK gitu ya. Maaf, sinyalku putus-putus gimana? Ya, jadi tadi untuk barang yang kita terima itu bisa kita langsung serahkan ke KPK, itu ya, atau bisa juga tadi kita konversikan dalam bentuk uang seperti itu ya, atau bisa juga kita gunakan untuk kepentingan kantor gitu ya, untuk proksi kalau nggak salah tadi seperti itu ya. Ya. Nah, itu untuk tahu bahwa barang ini tuh ini seharusnya dilaporkan, ini seharusnya diberi ke KPK, ini bisa saja kita gunakan sendiri. Nah, itu kriterianya seperti apa gitu? Gitu aja sih. Jadi ya itu pertama itu kan yang menilai itu ada di UPG-nya, dari ada pertanyaan-pertanyaan verifikasi yang harus dilakukan UPG-nya gitu ya.
Pertama pasti yang dilihat itu dari apa ada yang benturan kepentingan atau enggak gitu kan dari situ. Lalu yang kedua nilainya juga, misalkan kayak tadi misalkan memang hadiah tapi nilainya melebihi ketentuan kan itu juga harus dilaporkan gitu ya. Nah jadi itu nanti pertama itu filternya ada di UPG, tapi kalau memang dari UPG itu meneruskan ke KPK ya berarti itu ada di KPK. Kalau diri kita sendiri gitu bingung apa ini dilaporkan atau enggak ya seperti tadi saya bilang ya dilaporkan saja gitu, masalah nanti jadi milik siapa yang menunggu keputusannya UPG dan KPK gitu sih. Nah kalau misalkan jadi itu biasanya gini, kalau KPK itu barangnya itu biasanya dipegang di kita dulu, bisa di pelapor atau di UPG dulu sampai keluar keputusan KPK-nya biasanya. Nah kalau misalkan udah keluar, jadi barang milik negara nih, misalkan pernah tuh kejadian tuh dapat kayak alat-alat masak gitu ya, panci. Nah itu nanti ditawarkan tuh, ini mau diserahkan ke KPK bentuk barangnya gitu, atau mau dibayar aja. Jadi barangnya bisa buat kita, tapi kita istilahnya seperti membeli gitu. Jadi kita transfer ke negara, tapi kita dapat barangnya. Terus biasanya dikasih pilihan sama KPK-nya, boleh kalau emang barangnya mau gitu, mau barangnya boleh tapi ganti uangnya gitu sih. Oke, berarti kita nunggu dari KPK-nya itu dulu ya. Iya, betul. Oke, makasih. Ini pertanyaan lagi di kolom chat, ini dari Mbak Nabila ini lagi. Izin bertanya Mbak, apabila gratifikasi ditujukan ke tim auditor, apakah pelaporan kolektif atau individu ya? Kita juga dulu pernah kayak gitu mau lapor kolektif, terus jawabannya dari KPK lapor sendiri-sendiri, jadi ya kita lapor sendiri-sendiri seperti itu. Ada pertanyaan selanjutnya dari Mbak Melva. Izin bertanya, pelaporan gratifikasi digolong individu ya, yang jika kerahasiaannya tidak ditembus UPG, gimana tindak lanjutnya? Ya, kita biasanya langsung dihubungin via, kan kita tadi menuliskan nomor HP ya. Nah, biasanya kita dihubungi itu bisa di telepon ataupun di WA gitu. Dia langsung konfirmasi ke kita dan juga hasilnya langsung bilang ke kita gitu, langsung menghubunginya tuh langsung ke kita sebagai pelapor gitu. Ya Mbak, ini berarti Mbaknya transfer sekian gitu. Nah, itu langsung dihubungi melalui WA biasanya. Jadi UPG nggak tahu sama sekali tuh tentang kalau kita lapor tuh nggak tahu sama sekali. Jadi misalkan UPG kan punya rekap sendiri ya, pelaporan. Tapi dia juga bisa minta rekap ke KPK jumlah pelaporannya dari Bepom tuh sebenarnya berapa sih. Nah itu nanti bisa selisih tuh karena ada beberapa yang tidak diketahui UPG kan. Kalau yang pribadi dan rahasia itu UPG nggak tahu sama sekali gitu sih. Tapi UPG boleh minta data cuma dalam bentuk jumlah, jadi nggak boleh nggak bisa minta rinciannya itu nggak bisa. Jadi kalau memang pribadi dan rahasia, benar-benar pribadi dan rahasia yang tahu cuma KPK aja. Kemudian masih mute. Mbak Melva gimana? Nah, ini ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup pulang? Ini ada pertanyaan selanjutnya Mbak dari Mas Aryo. Izin bertanya, Mbak, apakah ada kualifikasi yang harus dipenuhi sebagai admin UPG untuk menjamin bahwa informasi akan terjamin kerahasiaannya dan bagaimana antisipasi dalam kebocoran? Kalau UPG ya harusnya sih sudah ini ya, sudah tahu hak dan kewajibannya gitu ya untuk menjaga kerahasiaannya gitu. Misalkan memang bocor, mungkin itu bisa masuk ke ranah yang disiplin tadi gitu. Pada etik dan disiplin kan itu kan berarti membocorkan rahasia pekerjaannya ya. Itu kan juga masuk ke larangan di kode etik. Jadi itu bisa masuk bisa dilaporkan
dilaporkannya itu sebagai pelanggaran kode etik gitu sih. Izin Mbak Dila, aku Ya. mau nanya sekarang. Gimana? Sekarang gantian aku yang mau nanya, boleh? Oh, boleh. Oh, ya. Misalnya nih kita diundang jadi narasumber acara perusahaan atau asosiasi di luar BPOM. Itu boleh nggak sih terima honornya dan itu apa perlu dilaporkan? Terima kasih. Ini pertanyaan satu, ada dua. Satu lagi. Gimana? Diundang acara, sorry ini. Ya, sinyal. kalau misalnya kita diundang jadi narasumber acara perusahaan atau asosiasi gitu, kita boleh terima honornya apa enggak dan itu apa perlu laporkan? Ini pertanyaan satu. Langsung dijawab aja dulu nggak apa-apa Mbak yang kedua. Iya. Iya, dilaporkan saja. Jadi kan memang harusnya kita dapat honor tuh sesuai dengan SBM ya. Jadi nanti itu juga dinilai sama UPG gitu. Nah, apakah memang memenuhi SBM atau enggak? Jadi jawaban saya sih dilaporkan saja amannya. Lalu kita nanti UPG itu akan menilai apakah memang sesuai dengan SBM atau enggak. Kalau misalkan ada kelebihan dari SBM, itu pasti akan mengembalikan ke negara gitu sih. Intinya boleh diterima honor itu juga boleh. Iya. Oke. Terus ini ada pertanyaan kedua. Misalnya ada pengadaan mobil. Nah, terus dari penyedia itu ada yang namanya anggaran entertain yang dikasih di luar harga mobil. Nah, itu juga dilaporin. Ya, kalau itu udah pasti dilaporin ya. Tadi ada segala sesuatu hadiah yang dalam terkait proses pengadaan. Nah, itu masuk ke gratifikasi yang wajib dilaporkan gitu. Kalau begitu, buat teman-teman yang lain masih ada yang mau ditanyakan, silakan, atau ada yang ditambahkan, ditanggapi, silakan. Gimana? Ya, teman-teman yang lain. Ya mungkin dari UPG yang sekarang mungkin ada tambahan, takutnya saya ada hal-hal yang kurang update gitu. Nah, saya jadi UPG udah tahun 2000 berapa? 2018, 2019. Izin Mbak Dila. Ya. Oh ya, ini Mbak Fani nih UPG yang sekarang nih. Ya, Mbak Fani. Izin Mbak Dila sama Mbak Nian, moderator. Mungkin ada penambahan sedikit. Mbak Dila kan tadi disampaikan di paparan kalau kita sebagai UPG pusat ya, jadi untuk verifikasi pada saat pelaporan di Goal. Namun untuk di Goal yang versi sekarang ini Mbak Dila tidak ada verifikasi lanjutan seperti yang pertanyaan-pertanyaan untuk apakah penerimaan tersebut termasuk gratifikasi atau tidak, seperti itu, yang ada pengecekan review terlebih dahulu. Jadi untuk yang di aplikasi saat ini, pada saat inspektorat misalnya meneruskan pelaporan tersebut, jadi cukup isian-isian yang memang seperti formulir yang KPK itu. Terima kasih. Oke, jadi yang berarti yang diisi hanya laporannya benar-benar harus sampai KPK gitu ya? Iya benar. Dan juga udah ada ininya Mbak Dila, ada monitoringnya di Goal KPK itu, jadi misalnya penetapannya langsung. Jadi kita bisa memonitor sampai dengan mereka yang memverifikasi seperti apa gitu. Terima kasih tambahan informasinya. Gimana? Mbak Fani masih ada yang mau ditanyakan? Atau sudah cukup? Sudah cukup Mbak Nian, sudah cukup jelas dari paparan tadi. Oke, terima kasih Mbak Fani. Lalu ini ada pertanyaan lagi di kolom chat dari Mbak Reni. Mbak izin bertanya, jika gratifikasi tadi ditujukan ke tim auditor, ya benar. Tim auditor kan melapornya tetap individu. Nah, jumlah besarannya dibagi dengan jumlah yang ada pada tim auditor atau jumlahnya sesuai dengan yang diberikan oleh pemberi.
Itu ya. Itu tadi udah ya? Belum? Kayaknya belum ya. Kalau tadi kan pertanyaannya apa jika yang dikasih setim gitu ya. Biasanya sih yang dikasih itu misalkan oleh-oleh pun tuh satu-satu tuh biasanya. Jadi per orang dapat bingkisan gitu, pernah terjadi atau seperti itu gitu. Kalau ini mungkin bisa kalau misalkan emang jadi gabung misalkan satu kardus gitu ya itu diwakili satu orang aja, tapi nanti di kronologisnya diceritakan yang pergi itu bareng siapa aja, terus ternyata dapat satu kardus oleh-oleh misalkan kayak gitu ya misalkan. Jadi yang lapor satu aja kalau kayak gitu. Tapi kalau biasanya sering terjadi adalah diajak makan kan masing-masing orang makan nih. Jadi bisa tahu berapa besarannya kira-kira hari makannya, atau biasanya oleh-oleh pun satu-satu tuh dapat bingkisannya satu per biasanya. Jadi lapornya sendiri-sendiri. Atau memang gabung gitu ya diwakili satu bisa, tapi nanti pasti mereka minta ST-nya jadi mereka tahu siapa aja yang ikut di situ gitu. Jadi KPK biasanya minta ST-nya gitu sih. Masih ada yang mau ditanyakan lagi kah teman-teman? Bapak Ibu sekalian, silakan dari mungkin teman-teman kata yang ikut juga boleh kalau mau tanya. Mungkin Mas Jihan mau dokumentasi dulu aja boleh Mas? Oke, sembari kita nunggu ada pertanyaan lain. Ya, baik. Izin Bapak dan Ibu sekalian dapat mengaktifkan fitur kameranya untuk saya dokumentasikan. Di sini ada 2 slide ya. Untuk slide yang pertama terlebih dahulu, izin mohon agar dapat diaktifkan terlebih dahulu. Baik, untuk slide yang pertama 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya untuk slide yang kedua. Satu, 2, 3. Baik, terima kasih. Jangan lupa juga Bapak dan Ibu hadirin sekalian untuk dapat mengisi absensi pada link yang sudah saya tampilkan di Zoom chat. Karena setiap harinya akan saya close akses ya. Sehingga jika sudah berganti hari, maka tidak bisa diakses kembali. Baik, saya serahkan kembali ke Mbak Nian. Terima kasih. Bu, masih ada yang mau ditanyakan? Silakan, kita masih punya waktu. Mungkin Mbak Dila ada yang mau ditambahin lagi Mbak Dila? Ya, kayaknya udah sih. Ya intinya sih ya kalau kita dapat sesuatu itu kalau menurut saya jangan dinormalisasi gitu, jangan ya ini cuma nilainya cuma kecil kok nggak apa-apa, ini yang lain juga dapat kok nggak apa-apa gitu sih. Itu yang harus kita kurangi, harus kita hilangkan sebenarnya gitu. Mungkin kalau yang bukannya gimana, misalkan yang pernah bekerja di tempat lain, misalkan dapat seperti itu merupakan hal yang biasa, bisa dibuat kebiasaan baru untuk berpikir itu sebagai gratifikasi gitu. Jadi berpikirnya agak diubah sedikit lah gitu, sedikit demi sedikit gitu. Mulailah belajar melaporkan hal-hal sekecil apapun itu. Gitu. Oke, mungkin aku mau tanya satu lagi Mbak dari aku. Boleh. Misalnya kita kayak lagi ngedampingin Bapak, terus kita kan suka dapet gimmick gitu kan, gitu. Mungkin berupanya mungkin ada yang tumbler atau kadang ada kalender. Itu yang dilaporkan harus dua-duanya kah? Atau misalnya cukup misalnya KTP-nya aja gitu. Terima kasih. Ini bentuknya goodie bag memang misalkan ada acara workshop kayak gitu atau gimana, atau berupa oleh-oleh gitu? Lebih ke oleh-oleh sih. Oh iya, kalau itu saya harus dilaporkan ya. Dua-duanya. Memang, iya dua-duanya. Kalau memang kayak workshop terus dapat semua peserta dapat tumbler gitu, itu nggak perlu. Jadi masuk yang berlaku umum. Gitu. Tapi kalau ketika memang oleh-oleh judulnya gitu ya, ya itu harusnya sih dilaporkan nih. Oke.
mungkin jika Bapak Ibu udah ada yang nggak mau ditanyain, bisa kita akhiri kali ya. Gimana? Mas Jihan sudah cukup, boleh? Aku tutup. Silakan Mbak Tian jika sekiranya sudah cukup. Nanti ke mute. Baik Bapak Ibu, demikian jika sudah tidak ada yang mau ditanyakan, demikian acara PKS kita hari ini. Terima kasih untuk Mbak Dila. Semoga ilmu yang disampaikan Mbak Dila pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua, bagi teman-teman, khususnya dalam pelaksanaan tugas nanti kita ke depannya. Baik, PKS hari ini saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Mbak Dila, Mbak Nia, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Dila. Selamat. Ya.